Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Akbar Hanafi dengan NIM D419 Saya di sini ingin mengerjakan atau menjelaskan tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertama itu dasar teorinya dulu. Ya, jadi di sini kita menggunakan tiga rangkaian yang satunya adalah penguat daya. Penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal suara yang lebih besar atau output. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengoperasikan energi suara menjadi sinyal listrik ataupun optical pickup CD yang mengkompresikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu ada filter aktif. Filter aktif adalah istilah yang sering digunakan untuk melukiskan suatu blok kekalangan filter yang terdiri dari unsur aktif dan unsur pasif. Unsur aktifnya biasa adalah penguat operasi dan unsur pasifnya itu resistor dan kondensator. Resistor dan kondensator biasanya dibuat menjadi bagian dari kalangan umpan balik yang dipasang sedemikian rupa sehingga memberikan karakteristik frekuensi penguat. Yang kedua yaitu yang terakhir, yang ketiga, komparator. Komparator tegangan adalah sebuah rangkaian yang dapat dengan cermat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Rangkaian ini biasanya menggunakan komparator OMP atau sebagai piranti utama dalam sebuah rangkaian. Saat ini terdapat dua jenis komparator tegangan, yaitu komparator tegangan sederhana dan komparator tegangan histeris. Nah, kita lanjut ke dalam alat dan bahan. Yang pertama itu ada resistor voltage, kapasitor, LM741, dioda, transistor, dan beberapa alat-alat yaitu osiloskop dan DC amplifier dan sinyal generator. Nah, kita masuk ke rangkaiannya. Nah, ini untuk rangkaian yang pertama itu low dan high. Di sini yang rangkaian telah saya buat. Nah, sini ada rangkaian high dan low. Oke, kita akan masuk ke percobaannya saja langsung. Ya, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, di sini ada beberapa komponen yaitu seperti ini IC, ini port HG, ini LM41, sini dioda, ini DC amplifier, sini port HG lagi, dan sini ada osiloskop, ini ada sinyal generator, ini ada kapasitor, sini ada resistor, sini ada transistor 2N3005, sini ada LM41 lagi. Nah, di sini ada tiga rangkaian. Pertama yaitu ini ada rangkaian komparator, yaitu rangkaian yang menggunakan port HG. Port HG di sini bernilai 50% dan di sini ada IC LM741. Di sini ada diodanya. Nah, di sini ada rangkaian penguat daya. Itu tersambung dengan sinyal generator. Nah, di sini dia difilterkan dulu, lalu ditahan, dibuatnya lagi oleh resistor. Nah, baru masuk ke dalam transistor untuk dikuatkan. Nah, di sini difilterkan lagi sebelum masuk ke filter aktif. Nah, di sini ada rangkaian filter aktif. Di rangkaian filter aktif itu sini ada potensio atau pot 2. Ini ada kapasitor di filternya sebelum masuk ke dalam LM41 ini. Nah, di sini nanti itu masuk ke dalam channel D, dan channel B itu masuknya dari sinyal generator langsung. Nah, untuk channel yang C itu masuknya dari penguat daya, dan channel yang A itu dari komparator. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, karena NIM saya 9, jadi tentuannya itu adalah low high. Jadi sini kita atur port HG1 nya jadi 25 atau 25, dan
potensio 2 nya itu 75. Oke, 75. Nah, kita coba apply ya. Coba apply. Sip. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk hasil channel A yaitu kenapa garis lurus? Karena ininya apa? Potensinya kurang atau lebih dari 50. Potensi 2-nya. Jadi dia akan bergaris lurus. Nah, coba. Nah, di sini coba kita besarkan lagi volt diff-nya. Nah, dia tidak berbentuk sinus, tidak sempurna karena voltagenya lebih dari 50. Nah, ini untuk channel B atau sinyal keluaran yang B itu berbentuk sinus karena dia langsung dari sinyal generator. Nah, untuk yang sinyal channel atau output gelombang C itu dari penguat gaya. Nah, itu dia berbentuk tidak sinus atau sinus tidak sempurna. Nah, ini berbentuk seperti trapesium. Nah, untuk itu dari penguat daya, rangkaian gaya. Nah, ini tuh dari channel yang D itu dari rangkaian filter aktif dan berbentuk sinus tidak sempurna. Nah, untuk selanjutnya kita percobaan kedua. Nah, ini untuk percobaan kedua kita ubah sini yang port satunya jadi 75, yang port 2 nya jadi 25 ya. Kita coba, kita lihat percobaan 2 yaitu high low. Nah, di sini di percobaan yang kedua ini sama, channel satunya itu masih berbentuk garis lurus karena dia harus dibesarkan lagi. Nah, jadi sinus tidak sinus jadi gelombang sinus. Nah, kalau itu, nah ini sama seperti yang tadi di mana percobaan pertama, yaitu untuk channel B sama tetap karena itu dari sinyal generator bentuknya sinus. Nah, untuk percobaan ketiganya itu berbentuk sinus karena potensi 2 nya itu kurang dari 50%. Nah, untuk percobaan 4 nya juga sama, channel B berbentuk gelombang sinus karena dia kurang dari 50% untuk pot HG-nya. Nah, di sini kita lanjut masuk pertanyaan. Oke, kita lanjut pertanyaan di sini. Kenapa hasil akhir gelombang channel 4 pada rangkaian seperti itu? Karena pada position 2 setting high sehingga penguatnya cukup tinggi. Jadi untuk hasil dari filter aktif atau pada channel D bisa lebih tinggi atau bisa sama seperti inputan filternya, sehingga menghasilkan bentuk gelombang sinus tidak sempurna atau seperti trapesium yang pada sudut atas kirinya itu tumpul. Nah, seperti tadi, jadi tidak sempurna untuk gelombangnya. Nah, pertanyaan kedua, hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut. Nah, pada frekuensi rendahnya sini yaitu ada setengah dan dibagi dan burung 2 kali Pi 2 kali RF1 dikali CFL1. Nah, untuk ini saya menggunakan 49. Nah, jadi sini hasilnya 691 AZ. Nah, untuk kedua frekuensi tinggi yaitu RF CPL. Nah, di sini ada 9.000 atau 1.900. Nah, di sini saya mendapatkan hasil 1.831 atau 17.831. Nah, nilai cut off-nya pada rangkaian ini yaitu 691 AZ sampai dengan 17.831 AZ. Nah, sekian tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.